Oke gas, baju atau gas. Welcome to my channel. Kemudian di samping kita melaksanakan senam, ada acara edukasi dari Bapak Marcel Yunus selaku anggota dewan dengan sedikit pengarahan atau pengetahuan sedikit masalah tahunan masa ini anggota proses anggota DPR disampaikan pada beliau. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan bersama. Saya punya suaranya agak serak karena dari tanggal 1 saya melakukan edukasi bukan kampanye. Jadi sini ada tertulis tim relawan Kota Palu untuk konsolidasi dan edukasi pemilu. Nah, memang beberapa hari ini ke depan sisa menghitung hari, ya menghitung jam, kita akan memilih wakil kita yang akan duduk lagi di parlemen selama 5 tahun. Tetapi di sini saya sampaikan bahwa memilih wakil ke depan ini menentukan nasib kita 5 tahun ke depan, yang mana mungkin selama ini tidak pernah diberikan kita pendidikan politik. Ya, tugas utama wakil yang kita pilih itu betul-betul mewakili suatu kehidupan kita, agar ke depan kita tidak merasakan susah. Ada 3 hal yang wakil kalian akan kerjakan ke depan selama 5 tahun. Dan dengan tahun-tahun lalu itu pun, cuman banyak setiap saya edukasi, banyak masyarakat yang tidak ketahui. Karena apa? Kita selalu dimanjakan dengan instan, yaitu uang 100.000 dan beras 5 kilo. Bahkan prinsip hidup kita, setiap mau pertemuan harus ada uang, harus ada beras. Tapi kita tidak sadari 5 tahun anggaran kita mereka pegang. Apa yang mereka harus urus? Yaitu pertama kesehatan. Saya banyak temukan selama 2019 sampai hari ini, bahkan ada lagi masyarakat kita sekalipun dia berada di pantai timur sana, ada seorang ibu anaknya tinggal di Palu, sementara mungkin dalam perjalanan itu ada pendarahan. Ada sekitar mau 1 bulan dia menderita. Begitu dia bawa ke puskesmas, dia bawa ke rumah sakit, dia mengeluarkan biaya. Nah, apa peran kami sebagai wakil rakyat? Saya katakan sama anaknya kemarin tadi malam, bawa saja kemari, karena kemarin pernah saya juga menyelamatkan salah satu pensiunan pendeta dari Pantai Timur, yang mana dirujuk ke Undata. Mulai hari Kamis dia ke dalam perjalanan menuju ke Undata, saya lihat KTP-nya Parigi Mautong. Saya katakan, bawa saja orang tua kemari dan kirim kakaknya dengan KTP-nya. Saya alihkan dulu untuk tinggal di Kota Palu. Hari Jumat saya ditelepon, saya lakukan tindakan itu. Saya telepon Dukcapil, Kepala Dinas Capil. Kenapa saya cuma menelpon di bawah pohon mangga? Kenapa? Saya adalah pejabat mereka. Di tengah masyarakat saya pembantu atau pelayan masyarakat. Pada saat saya mengurus dia berada di Jakarta, ada perjalanan, saya bilang, Bu Kadis, tolong masyarakat saya rubah KTP-nya, alihkan dari Parigi Motong ke Palu. Itu kan sistem secara online dulu. Pada saat diselesaikan oleh Kadis, saya mau urus BPJS-nya, saya mau alihkan ke KIS. Pada saat itu ternyata waktu sudah tidak cukup untuk saya pergi ke dinas sosial.
Nah, saya katakan nanti hari Minggu, karena Sabtu Minggu itu waktu yang ditentukan oleh pemerintah atau aturan BPJS 3 kali 24 jam melapor, itu hari Sabtu dan Minggu tidak terhitung. Maka hari Senin saya mau urus, tapi hari Minggu Tuhan panggil. Ya, sementara BPJS-nya belum diaktifkan. Kalau itu tertimpa dengan kita mau lari kemana? Saya tanya keluarganya, berapa biaya selama di ruangan ICU? 36 juta. Pada saat waktu anaknya menelpon, sementara menangis-nangis, saya katakan sabar. Saya sebagai wakil kalian akan mengambil satu kebijakan, meminta kebijakan itu kepada pemerintah. Dan saat itu saya bilang, tolong alihkan telepon saya ke suster. Dan mereka juga belum bisa input karena waktu itu hari Minggu belum bisa menginput. Hari Senin baru mereka input. Saya katakan sama suster, tolong jangan dulu input besok hari Senin. Saya mau urus BPJS-nya. Tapi bagaimana Pak? Apakah mereka ini akan diberikan orang tuanya untuk dibawa pulang dan mau dikasih orang? Silahkan. Saya jaminannya. Saya perkenalkan diri saya bilang, suster, saya salah satu wakil mereka di Kota Palu ini, dan saya bertanggung jawab. Hari Senin saya urus jam 10 pagi, dan jam 11 keluar BPJS isinya. Saat itu saya lapor ke pihak rumah sakit, langsung biaya yang dia keluarkan 36 juta, biaya 1 rupiah tidak dibayar. Itulah pentingnya memilih wakil kalian. Ya, itu baru kesehatan. Banyak yang saya hadapi. Ya, ada yang anaknya sakit, takut masuk rumah sakit karena BPJS-nya tidak ada. Saya cuma minta apa? Masukkan saja ke rumah sakit, kemudian minta surat keterangan rawat inap. Foto saja, tidak perlu cari saya. Dengan kalau dia ber-KTP, foto KTP-nya dengan kakaknya, kirim ke saya punya WA. Saya bilang tunggu saja di rumah sakit. Saya akan meminta kebijakan itu kepada pemerintah agar pada saat keluar dari rumah sakit tidak bayar 1 sen pun. Pada saat itu saya cuma kirim seperti itu. Saya urus 1 jam ke depan aktif BPJS. Ulang saya katakan bahwa kami adalah pejabat. Cuma banyak masyarakat tidak pernah memahami bahwa memilih wakil mereka yang duduk di parlemen itu cuma karena mau uang 100.000. Minta 200.000 sekarang. Bahkan ada lagi kalau sudah kumpul masa di lapangan dikasih beras berbondong-bondong kita. Kita tidak tahu apa tujuannya mereka untuk duduk di parlemen. Tidak pernah menceritakan tugas dan tanggung jawab mereka. Bahkan banyak yang kita dengar, ya, bahkan keluar di YouTube, anggota DPR RI 7 orang baru menjabat 10 tahun sudah mempunyai harta kekayaan yang dilaporkan ke LKKPN sudah 14,5 miliar. Itu yang baru 10 tahun. Ibu-ibu, bapak-bapak mengabdi kepada negara sebagai tentara atau mendampingi suami ada 50 tahun. Tapi apa yang dihargai hari ini? Lantas kita memilih wakil cuma karena minta uang 100.000. Tapi kita tidak sadari bahwa pada saat kita sakit, sekalipun mungkin ada BPJS apanya, akan dipersulit kalau kita berurusan dengan hal kesehatan. Sekalipun sudah pegang apa namanya kalau di tentara itu, anak-anak kita yang belum punya juga. Nah, maka memilih wakil yang saat ini sisa waktu, menghitung jam, menentukan nasib kita 5 tahun ke depan. Saya tidak pernah bilang saya hebat, tidak. Tapi saya menceritakan hari ini tugas kami, tugas saya, ya, selaku wakil rakyat di Kota Palu ini. Itu yang saya lihat. Saya bukan seorang politikus yang dididik dari politik. Saya cuma seorang tukang bengkel. Kalau ngecat mobil itu saya ahlinya. Tapi begitu saya berusaha kemarin, saya mau beli kompresor saja, saya harus kerja dengan 10 jari saya. Harus ngecat mobil, cium asap, cium bau timur,
Tapi begitu Tuhan pakai saya di ranah parlemen, saya melihat begitu banyak uang rakyat yang cuma dijadikan infrastruktur untuk mengambil keuntungan 15%. Itu bukan rahasia lagi. Kalau anggota DPR lantas di lorong kita mengatakan ini saya aspal dengan uang anggaran aspirasi, sudah pasti 15% masuk di kantongnya. Kalian mau dapat apa? Itu tadi masalah kesehatan. Kedua, kerjanya mereka mensejahterakan rakyat. Tapi hari ini kalau saya tanya umur rata-rata ibu di sini sudah ada 50 tahun. Ya, sudah lebih kan? Nah, sekarang umur kita mencoblos orang kemarin itu umur 18 tahun. Kalau kita anggap 20 tahun, kita menghitung berarti ada 6 periode. Bagaimana kami di DPR Kota Palu setiap tahun memegang anggaran kalian per orang per tahun itu paling kurang 1 miliar. Di tingkat provinsi itu ada yang 6 orang duduk hari ini dari puluhan tahun lalu memegang juga anggaran per orang itu. Agak ya orang mau bilang cuma begitu deh mau ditanya. Tapi ini Pak saya bingung, ini saya makan bubur Manado satu sendirian, kenapa kena pajak? Terima kasih. Satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masya Allah, terima kasih ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Marcelinus yang sudah menjelaskan tentang programnya. Di situ sangat menarik buat kita semua, terutama ibu-ibu ya yang mungkin ingin membantu penghasilan suami yang sudah purnawirawan ya, sudah pensiun. Tentunya kita ibu-ibu menginginkan ada suatu kelompok usaha ya, ada kelompok usaha ataupun yang ingin saya tanyakan Pak, apakah bisa kita membentuk kelompok ataupun perorangan untuk membuat suatu usaha, contohnya seperti saya atau ini purnawirawan ya Pak ya, ibu-ibu purnawirawan nih. Jadi seperti saya ada usaha membuat kue dan juga ada usaha berjualan. Kebetulan saya berjualan daster ya. Iya. Yang ingin saya tanyakan Pak, apakah bisa kita membuat proposal atau bentuk proposal atau semacam apa untuk membangkitkan usaha saya karena keterbatasan biaya ya, dana lah. Apakah bisa kita membuat proposal ya terkait mungkin ada juga yang disampaikan Pak Marles yaitu komitmen, apabila kami istilahnya berkomitmen untuk ke Pak Marcelinus ada komitmen dan kami ingin usaha kami maju, yaitu membuat proposal dalam bentuk satu orang atau per kelompok ya. Yang ingin saya tanyakan, bisakah perorangan atau per kelompok ya? Per kelompok bagus ya. Ya, kalau kita tidak, sepertinya tidak dibantu uang Bu ya. Saya tahu diberikan bahan ya. Saya tahu karena cek ternyata Pak Marcelinus ini luar biasa loh ibu-ibu. Tepuk tangan dulu. Kalau ibu-ibu tahu ceritanya, Masya Allah, kita ndak mau menjunjung Pak Marcelinus, tapi itu nyata. Ibu bisa ini nanti. Di sini mungkin ada ibu-ibu perip berapa orang sudah bisa menghasilkan ikan yang begitu gendut-gendut dan semuanya dibiayai oleh Pak Marcelinus. Ya. Ya. Jadi mulai ikannya, kolamnya, apa itu makannya semua dari Pak Marcelinus ya. Lanjut ya pertanyaan saya. Itu tadi Pak pertanyaan saya, bisakah perorangan kita bentuk caranya bagaimana? Yang kedua, lebih aduhailah. Ini kita pegang sendiri, nggak minta terus sama suami. Bagaimana ibu-ibu? Ya begitu. Terima kasih Pak. Ya. Saya tanya, saya mau jawab yang pajak tadi ya. Ini pajak memang ada aturannya 10%. Cuman
Dinas Pendapatan hari ini itu sudah tidak punya aturan. Harusnya ada regulasi dulu. Nah, saya sebenarnya ingin bersuara hari ini, tetapi saya melihat ada beberapa hari ini kita akan maju, saya lagi akan maju, takutnya ada blunder sama saya dalam hal orang yang tidak menanggapi baik, itu bisa menjadi sorotan bagi saya buruk. Tetapi sebenarnya ini memang, inilah saya bilang tadi, karena kita salah memilih. Mereka mengambil satu aturan yang dibuat oleh undang-undang, tetapi pelaksanaannya di lapangan tidak sesuai. Kenapa saya bilang tidak sesuai? Masa warung nasi kuning cuma pendapatan berapa, sebulan harus 400.000. Regulasinya di mana? Seperti ibu tadi makan bubur Manado pasti dinaikkan 10%, betul enggak? Itu. Nah, maka ke depan tahun ini juga bulan 10 jangan pilih lagi dia supaya berubah lagi aturan, karena itu adalah perwalinya. Ya seenaknya buat aturan itu. Memang ada undang-undangnya, tapi harusnya ada regulasi. Ada hitungan, masa penjual kikil yang di depan Polda itu dimintaki 100.000 per hari. Saya katakan, Pon namanya Pon, kalau ada yang dinas pendapatan masuk kemari mau ambil 100.000 per hari, bilang aja dia, kamu yang jual, saya yang terima 100.000 per hari. Ya gitu. Dasarnya dari mana? Nah, dikatakan di situ ada sosialisasi atau edukasi. Berarti jangan langsung pagi dong, diberikan dulu edukasi. Ini sudah harus dimintaki. Bahkan catering pun saya mau dipajak. Gila. Tetapi hari ini saya katakan, mereka enak begitu dapat uang rakyat. Ya, sebagai kepala daerah, masa kemarin lari maraton dengan para layang itu 12 miliar. Uang kalian dipakai untuk cuma santai-santai. Wali kota yang masih bagus kita mau pakai nyantai di situ. Itu sudah dibangun, bahkan kantornya dia mau bikin katanya terowongan sampai di lapangan wali kota. Nah, mana sudah ini caranya? Bangunan di belakang sudah mau rubuh, itu tidak ada dibangun-bangun. Saya wakilnya masyarakat, saya masih menjabat, biar dia dengar. Apa sekarang? Uang APBD itu uang rakyat loh. Masyarakat masih lukanya. Di pasca bencana 2018 masih ada luka loh. Infrastruktur yang dulu diutamakan saya akan kemarin bilang Adipura, apa yang didapat? Tidak ada. Coba ini kan cuma sekedar apa, besok lagi dia mau mencalonkan, datang cium orang tua kita tuh, wakaku, manggeku. Maka kalian ke depan, itu yang saya katakan, cerdas. Pajak itu memang ada aturannya, tetapi begitu direalisasikan di lapangan harus ada regulasi. Masa Mas Joko katanya, saya baru dengar ya, banyak laporan, satu meja sudah dipajak. Begitu juga warkop, kalau tiada yang ngopi mau bayar dari mana? Iya kan? Sedangkan wali kota kemarin saja ya cuma berapa retribusi suruh bayar sampah saja hari ini. Ya kan? Bahkan di masa COVID kemarin sama dengan ludah yang sudah buang dijilat kembali, denda orang 2 juta. Saya ngamuk waktu itu. Saya datang di Pol PP karena yang Pol PP yang ambil. Saya tanya, bingung orang, uang yang kamu tarik dari warung kemarin mana? Saya kasih masuk orang kemarin. Mana itu uang? Oh, sudah masuk di kas daerah. Mana dia punya bukti? Kasat kusut tidak mana. Berarti uang kalian mau makan sendiri, uang rakyat itu. Nah, itulah peran kami. Saya digelar di DPR, boleh tanya di DPR Kota. Sudah saya anjing gilanya di DPR Kota. Kalau mau cari Pak Marcel di DPR Kota hari ini sampai bulan 9, tanya mana ruangannya anjing gila. Sudah saya. Saya tidak perlu pakai, saya tidak perlu takut. Saya berkuar-kuar. Terserah. Saya mau buktikan ke masyarakat. Jadi, tahan dulu dah. Kalau kita menang di bulan 2 ke depan, dengar bu, saya akan sebar orang, saya akan bicara hari masalah pajak. Karena memang berat sudah masalah proses. Saya enaknya saya. Ya, kalau pajak itu tahu tahan ada. Kedua, masalah usaha tadi. Usaha itu ada perorangan juga, ada kelompok. Ada juga sebenarnya dana tunai. Kalau di tingkat kota ini,
UMKM yang mau dibantu oleh kami sebagai wakil rakyat itu minimal paling rendah 5 juta. Itu tidak dikembalikan 1 sen pun. Setiap tahun bisa dibantu 5 juta. Di tingkat provinsi, jangan ketawa, jangan tepuk tangan. Karena apa? Bukan di kota lagi, akan ke provinsi. Di provinsi itu kalau kita lolos ke depan, setiap UMKM bisa didanai 10 juta. Ya, 10 juta. Nah, unik-unik saya katakan. Mungkin belum ada, saya punya saudara satu yang istrinya di dinas sosial provinsi. Itu ada tiap tahun. Bahkan kalian kalau mau bangun kios misalkan, kiosnya baru cuma jual pukis. Saya pernah lakukan di Kota Palu. Cuma saya suruh jual pukis dengan termos, karena saya akan datang survei. Saya suruh dia gantung saya itu ya, pukis. Saya tanya, apa yang Anda minta? Apa yang Anda minta? Pak, kulkas, rice cooker, meja, etalase, minta semua full. Oke. Saya bilang iya. Apa yang saya lakukan? Saya bikinkan proposal, saya suruh hitung dia apa semua. Supermi 10 apa, jarum apa, sendal apa, semua. Berapa anggarannya? 30 juta. Saya kasih. Itu bisa. Cuma karena selama ini tidak ada yang menyampaikan. Cuma dikasih uang 100.000 dengan beras 5 kilo. Itu dapat kan. Akhirnya mau dapat bantuan. Dasar. Kemudian ibu-ibu ke depan mau, tidak perlu lagi kita mengemis ke depan. Ibu-ibu mungkin bikin, tadi saya bilang, mungkin dikawal bapak-bapak kayak ayam petelur. Memang saya rencana, karena kota kita ini menjadi penyangga ekonomi ke depan. Bahkan kolam-kolam ikan yang saya bangun di pekarangan rumah itu kami akan lanjutkan. Kenapa? Pekarangan daripada ibu-ibu ambil gajinya bapak-bapak, curi dari kantongnya, pergi beli bunga janda bolong, janda tarabiah, ini semua. Iya, oh kan janda bolong bagus dipunya ini, janda tarabiah, iya kan? Pergi curi. Padahal di pekarangan rumah itu yang lingkaran cuma diameter 2, itu bisa menghasilkan 1 kolam. Dan kami sudah lakukan dari 2021. 1 kolam itu saya betul ibu katakan tadi, mulai dari alatnya, musimnya, ya, semua dia punya pakan, bibitnya. Habis kamu punya pakan, datang ambil di gudang saya. Dari mana uang saya? Bisa beli semua itu setahun. Dari anggaran kalian, uang kalian sendiri. Bahkan tahun ini kami sudah punya mesin pelet yang saya anggarkan dari 2002 dilakukan cair di 2003 kemarin, sebentar kami simpan. Bukan simpan karena apa, kan kami fokus. Kemudian ada juga mesin pres batako. Kalau ada ibu-ibu yang mau cor rumahnya dibantu oleh bapak-bapak, ada molen kami. Ya, ada molen. Mau cetak batako juga ada. Nah, jadi apa yang tidak bisa dilakukan kalau wakil kalian pilih dengan tepat? Semua bisa. Nah, cuma saya sampaikan ke masyarakat biasa, tolong, banyak juga, saya juga orang yang tetap masih ada kekurangan. Ya, siapapun manusia itu tetap punya kekurangan. Kalau memang ada lagi mau tanya, silakan. Saya baru capek juga seperti itu. Ya, ada lagi? Silakan ibu-ibu, bebas. Ya, ibu-ibu perhatikan dulu. Warna biru ini. Kalau mau bantu perjuangan kita. Kemudian dibuka. Buka pelan-pelan, jangan kasar, karena kalau rabik pasti tidak sah. Maka cari pojok kanan bawah, ada tertulis Partai Persatuan Indonesia yang disingkat Perindo. Cari nomor 1, saya nomor 1. Ya, tusuk, kalau bukan tusuk nomornya, tusuk namanya. Jangan tusuk partainya. Kalau cuma partainya, suaranya terhitung ke partai. Kalau tusuk nama saya atau nomornya, larinya ke saya. Kalau tusuk dua-dua juga, tetap lari ke partai nanti. Jadi harus perhatikan, ini agak besar surat suaranya nanti. Jadi buka baik-baik, langsung lihat pojok kanan bawah, nama Partai Persatuan Indonesia, cari nama saya. Yang penting sudah kenal nama saya, berarti kalau begitu nama Pak Marcelinus ya sudah, langsung tusuk itu.
Iya, atau nomornya 1. Ingat nomor 1. Iya, ya silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya mau tanya Pak, saya ini KTP Sigi, jadi bagaimana? Tapi kalau provinsi Anda. Terima kasih. Jadi begini, jangan juga saya disudutkan kita punya saudara. Ya, saya dapil Kota Palu aja, Sigi enggak. Tetapi kalau Bapak lolos 12 kabupaten 1 kota itu dalam pengawasan saya. Ada saudara-saudara kita yang sakit di mana, merujuk kemari, itu tanggung jawab kami. Ya, benar. Ibu kan punya saudara, ya kan? Ibu punya sepupu di Palu ini. Sampaikan, tolong bantu kami. Ya begitu. Ya kan gampang. Jangan juga begitu di sini so kecewa, tidak. Tapi kalau kita berhasil ke depan, ibu di sini pun dapat bantuan. Itu bisa dilakukan. Karena kenapa saya katakan bahwa kami, kalau saya di Kota Palu, DPR Kota Palu mengawasi jalannya pemerintahan di 8 kecamatan. Kalau di tingkat provinsi itu setara dengan gubernur mengawasi jalannya pemerintahan di 12 kabupaten 1 kota. DPR RI itu adalah tugasnya mengawasi seluruh Indonesia. Gitu. Tapi kita punya perwakilan 7 di sana. Hati-hati juga pilih DPR RI. Bayangkan dia punya aspirasi sana itu ada sekitar sampai 200. Bahkan saya kemarin ke Pak dari Gerindra itu saya tanya bagian aspirasinya, dia bilang 300 miliar per tahun. Gila. Kalau uang itu seperti air di puncak gunung, kita saya rasa ini semua anak-anak banyak yang belum bekerja. Jadi kami mengurus itu melalui mana? Apakah langsung melalui puskesmas? Karena ada keluarga kami yang kemarin mengurus untuk KIS karena tidak mempunyai pekerjaan. Itu dia mengurus ke seperti dilempar ke sana kemari. Jadi di sini kami minta petunjuk untuk kemana yang harus kita urus, apakah kita langsung ke BPJS atau kelurahan. Kami rasa sekian dan terima kasih. Ini memang betul, saya tadi agak lupa. Jadi memang pertanyaan ini penting. Jadi untuk BPJS KIS itu yang ditanggung pemerintah, pengurusannya tidak perlu juga khawatir. Itulah saya bilang tadi, kembali ke orang yang kita pilih. Kenal enggak dia? Tahu enggak rumahnya? Ya? Tahu nomor WA-nya? Nah itu. Kenapa? Kalau masyarakat mengurus sesuatu di pemerintahan, sekalipun Bapak pangkat kemarin 3 bunga, 2 bunga, begitu jadi masyarakat, begitu masuk kelurahan, pempong sana, pempong sini, kayak kebun kopi punya jalan, tidak ada ujungnya. Nah, kalau ke kami, itu jalan tol. Karena apa? Kami pejabat mereka. Tetapi di tengah masyarakat, saya ulang tadi, kami adalah pejabat mereka. Jadi begitu kami angkat telepon, setiap orang mau ngurus kayak BPJS-nya tidak ada, BPJS-nya tidak aktif, saya cuma urus biasa kalian di bawah pohon mangga. Apa yang saya lakukan? Kalau mau mengurus begitu, Bu, sabar. Nggak bisa langsung diurus saat kita sehat. Pada saat kita tidak minta-minta sakit. Saya katakan, silakan masuk rumah sakit. Tapi hari ini karena Bapak masih di Palu, saya minta di rumah sakit Anutapura. Supaya saya bisa kutik kepala rumah sakitnya. Karena saya pejabatnya. Ya, Kadis Dinas Sosial saya kutik telinganya. Karena saya pejabatnya mereka. Jadi pada saat sakit, saya cuma minta apa, Bu? Dia usah cari saya, Bu. Minta keterangan rawat inap. Foto saja. Kalau dia anak itu ber-KTP, foto KTP-nya dengan kakaknya. Kirim ke WA saya. Jaga saja anaknya itu. 1 jam saya aktif. Itu yang harus tanggung jawab kami. Maka saya bilang kembali lagi ke parlemen lagi. Kenal enggak dia? Jangan cuma karena tim sukses bawa beras 5 kilo, kita sudah bilang, oh nadeli. Nah, begitu sakit, sih disuruh. Ibu kan rasakan, salah, besar. Tapi kalau kami yang urus, Bu, jalan tol. Tidak ada hambatan. Nah, begitu juga yang menunggak.
Saya juga tadi memang salah saya nggak jelaskan. Enggak, hari ini tiba-tiba sakit anak kita, BPJS kita menunggak. Ya, masukkan aja rumah sakit. Apa yang harus dilakukan? Kalau saya masih di Kota Palu ini, saya meminta kebijakan yaitu namanya rehab. Pergi ke dinas ke BPJS, tanya tunggakannya berapa. Nah, misalkan tunggakan 1.200.000. Bahagi saya minta rehab 12 bulan. Bahagi 12 berapa, Bu? Ibu bayar berapa? 100.000 per bulannya. Ibu bayar saja di kantor pos 100.000 tadi itu. Struknya, Bu, atau nota pembayaran itu kirim ke saya. Kemudian minta rawat inap di rumah sakit. Kalau dia punya KTP juga kirim dengan kakaknya. Foto semua kirim ke saya. Tunggu juga 1 jam. Saya akan aktifkan BPJS-nya. Ya, kalau dibahagi begitu. Kemudian kalau di tingkat kita menang ke provinsi, kadang kita tahu bahwa masyarakat ini susah. Biar kau mau bunuh dia tidak bisa bayar, sudah itu BPJS-nya. Maka dengan wakil yang kalian pilih, dengan anggaran 7 miliar bisa kita membersihkan utang-utang masyarakat melalui anggaran itu. Dan BPJS yang menunggak kita alihkan ke KIS dulu untuk sementara waktu dan kita urus usahanya, semua akan kita bayarkan. Itu bisa terjadi. Cuma selama ini PAC Palu Selatan. Jangan ini terjadi. Saya baru terjadi dengan diri saya ini yang pengalaman, bukan mudah-mudahan tidak terjadi kepada yang lain lagi. Cukup kami kebetulan anak saya ini Pak kemarin sampai tadi malam saya hampir stres juga tadi malam nih. Karena anak saya yang kakak ini saya suruh untuk menjenguk adiknya. Terus tiba-tiba tadi malam, kemarin malam itu kan BPJS-nya itu masih aktif. Ya, ini persoalan BPJS. Tadi malam, terus akhirnya saya punya anak ini, dia komunikasi saya cuma bisa bilang jangan kamu sampai pukul orang. Nah, anak saya perempuan ini, adik bodyguard juga dia. Jadi dia sudah bermediasi dengan yang jaga pada tadi malam itu. Tidak puas dia bilang, Pak, saya mau bikin apa nih? Jangan kau bikin apa dia. Pokoknya kau dengar aja. Apa alasannya? Cuma yang dia tidak terima itu, dia bilang ini keputusan katanya dari dinas sosial. Begitu ditanya dinas sosial mana? Kota, provinsi, atau pusat? Nah, mereka juga tidak bisa menjelaskan. Nah, terus saya bilang begini, penyampaiannya bilang bisa besok Bapak datang. Saya disuruh ke sana. Saya bilang, oh memang begitu. Nah, ini artinya solusinya ini Pak. Jangan nanti kita ke sana ada masalah ini Pak. Yeah. Karena bagaimanapun kalau ya dikatakan kemarin, kenapa kemarin malam itu registrasi itu masih dikatakan aktif? Kok tiba-tiba tadi malam setelah begitu dikejar, mana legalitasnya, mana dia punya aturan kalau memang betul-betul itu tidak aktif. Sedangkan kalau dia masih aktif, berarti kan ini masih dalam tabungan saya. Karena memang ini anak Pak, saya punya anak ini umurnya masih tergolong anak karena memang dia sudah kawin, ya. Jadi umurnya itu baru 17. Nah, maka kalau anak itu kan sejak dari kandungan sampai umur 18 tahun. Nah, kalau terus sekarang dia kan umurnya baru 17. Memang dia sudah menikah. Baru menikah itu belum, makanya jadi BPJS ini masih tanggungan saya. Nah, saya bilang saya juga semuanya saya sudah sampaikan juga. Itu tidak seperti yang Anda sampaikan, tidak jadi masalah kalau memang sudah ditanya dijelaskan. Oh masih bisa. Begitu dari bilang oh ini masih aktif. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi kepada yang lain. Mudah-mudahan ini pengalaman kita jadi. Karena baru tadi malam terjadi dengan punya diri. Itu barangkali supaya kita bisa dengar penjelasan yang bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak punya anak saat ini di rumah sakit dan tadi malam masuk. Katakan bahwa tidak aktif BPJS-nya. Nah, ini semua. Kejadian seperti ini Bapak kan baru tahu saya berapa hari. Harusnya ke saya. Tengah malam. Ya, lantas kalau ditanyakan mau bayar apa sistem apa, bilang BPJS. Nanti dibilang 3 kali kecelakaan 3 kali 24 jam. Nah kalau orang bertele-tele bilang saya dari Pak Marcelinus, yang penting saya bilang Anutapura. Bukan karena membanggakan diri saya.
bukan memperlihatkan atau memperdengarkan nama saya, tetapi saya diperdengarkan bahwa saya wakil kalian yang bertanggung jawab bila mana kalian sakit dan masalah urusan dalam, saya tanggung jawab. Itulah sampai saya bilang, katakan sama mereka, saya yang suruh. Maka Pak, kalau bisa nanti, karena besok hari apa ya, besok hari ini Sabtu, itu Minggu ya, Minggu tidak bisa diurus BPJS-nya. Kalau besok Pak, coba minta surat keterangan rawat inap, ya, kirim saja ke WA saya dengan foto KTP-nya yang sakit dengan kakaknya, kirim saja. Kebetulan hari ini saya disuruh ke sana. Nggak usah Bapak Anu, saya bilang saja Pak Marcelinus yang suruh, saya mau urus masalah kisnya, diurus oleh bos saya. Bukan karena saya bilang, bukan karena hebat saya, bukan. Saya sebagai wakil kalian. Begitu dia dengar siapa Pak Marcel bilang, wakil kami di DPR, ya, yang bertanggung jawab buat kami semua. Itu yang saya katakan. Bukan saya karena saya hebat, bukan. Karena jabatan saya yang saya perlihatkan. Kalau saya menjadi wakil rakyat dan siap bertanggung jawab apabila ada masyarakat saya dikasih susah oleh pemerintah, saya siap di depan. Ya. Bukan cuma tentara yang bisa depan, nah yang juga bisa depan. Ya, ya, itu saja. Jadi besok Pak saya tunggu anunya ya, surat anunya. Kalau bagaimana mereka saya yang turun lapangan. Oke, ya masih ada atau mau lanjut dengan Arisan? Arisan ya, sudah Pak. Oke, so kalau api nyodoh. So, ya oke. Pokoknya, ya, nah, maksud saya ini kan sisa di minggu tenang, saya tidak bisa kemana-mana. Ya, takutnya saya difoto atau di apa, karena ini masih tanggal 10, tanggal berapa sih? Oh masih boleh, tapi besok terakhir. Habis itu saya sudah bawa duduk dan semua kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa sesuai dengan agama kita masing-masing, bahwa apa yang kita inginkan di tanggal 14 kita memilih wakil yang betul-betul mau bertanggung jawab kepada masyarakat semua. Terima kasih ya, selamat siang. Ibu Sudarman, Ambil, Ibu Sudarman dapat, Ambil, Sudarman 5, satu lagi. Mana yang pegang mic? Nyonya Daud. Apa saya bilang? Melanggar. Pertama kali ucapkan terima kasih kepada yang telah menyediakan tempat untuk kami hari ini untuk senam bersama. Kemudian terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak bahwa telah membeberkan berbagai macam dari persoalan yang ada di Kota Palu ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Marcelinus itu adalah merupakan membuka wawasan kita ke depan, sehingga seperti itulah mungkin keadaan seorang anggota DPR yang kita pilih, begitulah keberadaannya, sehingga apa yang dibeberkan tadi untuk pendidikan politik mungkin juga ke depan sehingga kita melek dalam berpolitik, dalam memilih seorang wakil kita. Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian juga yang hadir pada kesempatan ini. Nah, kedepannya untuk tetap kompak, tetap jaya perip Kota Palu. Iya. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Pak Daud yang menghubungkan, yang menghubungi, yang mengundang kami. Saya kira mungkin ada sedikit
provinsi nanti mungkin ada beberapa hal yang perlu kami titipkan, misalnya terutama tadi mengenai BPJS, kalau bisa BPJS itu diperjuangkan untuk digratiskan. Oke? Ya. Jadi kedepannya itu BPJS itu insya Allah bisa, karena kita banyak bayar pajak kita, kemungkinan tapi itu sebagai jembatan nanti Bapak untuk menyampaikan itu kebijakan pusat yang memberikan BPJS untuk digratiskan. Kemudian masih ada satu lagi juga mengenai BBM. BBM kita melihat sekarang di Kota Palu saja ini solar berhari-hari, bukan cuma 1-2 hari, sampai mingguan. Kasihan kita punya supir-supir sampai tidur di SPBU, sampai tidur di situ menunggu itu. Nah, kira-kira itu semua nanti yang Bapak, insya Allah kalau Bapak jadi bisa disuarakan untuk dititipkan juga ke pusat, karena mungkin tidak mungkin itu kebijakan ini tidak di provinsi, tetapi itu kebijakan pusat semua. Ada beberapa juga memang harus kebijakan provinsi. Itu mungkin yang mendasar di BPJS, bisa kemudian BBM. Ya, belum saya sampaikan bahwa BPJS itu sebenarnya mulai dari sekarang berlaku. Ya, cuman untuk mengaktifkan atau mengalihkan BPJS-nya ke KIS itu nanti pada saat ada peristiwa. Ya, dan saya juga ingin titip nomor saya. Apabila mulai pulang sebentar ada tetangga yang takut masuk rumah sakit karena BPJS-nya tidak ada, BPJS-nya menunggak, tolong chat saya mulai hari ini. Saya menjabat sampai bulan 9, gerakan sampai bulan 9. Ya, kalau Tuhan masih pakai saya ke depan, kita berarti saya kawal kesehatan sampai 2029. Ya, tidak perlu kita harus menunggu lagi di provinsi untuk kesehatan. Mulai pulang hari ini, bila mana ada saudara yang sakit karena BPJS-nya tidak ada, BPJS-nya tidak aktif, menunggak, tolong chat saya. Ya, saya sampaikan nomor saya ya. Catat kalau ada yang belum dapat nomor WA saya. Ya. Sudah? 0813 Oke gas, tambah 2 atau gas.